sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terindah Kau, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Hanya Yesus, hanya darah Yesus yang menyucikan kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama dengan sukacita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah ngalah, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Tersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesusku Allah perkasa, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, jamin firman-Nya. Serta Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Tersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan segala sakitku. Darah Yesus yang memulihkan kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama. Yesus menyembuhkan segala sakit. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Oh kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Oh, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus
Kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih Yesus, haleluya. Dia oh, yang sesat Dia hiburkan, haleluya. Oh, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kembali Tuhan mau segarkan firman-Nya buat kita semua sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sebelum kita mendengarkan renungan lagi sore ini, nyanyi satu lagu lagi dulu ya. Coba di E mungkin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dan pujilah Engkau Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kami kembali kepada Tuhan di sore hari ini. Kami mohon kemurahan Tuhan lagi untuk kami mendapatkan firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Kami hampiri tahta kemurahan-Mu. Kami mohonkan anugerah Tuhan lagi bagi kami semua. Kiranya kami semua yang mendengar, dan khusus bagi jemaat Ketintang, dimanapun berada, rahmati kami kembali dengan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang kami perlu dalam hidup kami. Paling kami perlukan, kebutuhan utama kami adalah Engkau Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami sore hari ini. Roh-Mu tolong pimpin apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Biar semua mengalir dalam kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang kami dengar semuanya dalam kendali Tuhan, dalam pantauan Tuhan. Dan dengan keinginan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik semua. Jam 3:05. Saya tetap berdoa supaya kita juga selalu dalam keadaan yang baik bersama dengan Tuhan ya. Puji Tuhan.
Mungkin ada suami istri lain mau bernyanyi juga. Silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini, yang tidak ada pastinya. Hubungi, nanti mungkin Ibu Lucy yang atur ya jadwalnya. Semalam Bapak Hendro suami istri, dan hari ini Bos Moria suami istri. Puji Tuhan. Oh, tadi pagi Pak Eko suami istri. Siang ini Bang Yos suami istri. Bersama dengan anak yang tidak bernyanyi sedikit pun. Dia sedang belajar pimpin pujian seperti bapaknya. Dan dia sudah belajar berkhotbah di rumah. Seperti Om Obe katanya. Dan dia juga sudah pakai sapu tangan di rumah. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sedang masuk di materi tentang terang. Dan tadi pagi saudara sudah mendengar apa yang harus saudara dengar, yang saya sudah sampaikan. Saya tentu tidak bisa mengulangi lagi kata per katanya atau materi apa yang tadi pagi. Tetapi paling tidak kita sedang ada di area berfungsi ya, saudara. Dan hari ini kita masuk kepada terang. Bagaimana kita berdampak untuk memberi terang, menerangi kegelapan orang. Paling tidak kita dulu yang diterangi, bukan? Dan baru kita bisa menerangi orang lain. Nah, semua orang, apalagi paling tidak orang Kristen ya, semua orang pasti ingin jadi terang. Semua orang pasti ingin jadi berkat. Semua orang pasti ingin berbuat baik kepada orang lain. Pastilah. Ya, kita asumsikan saja bahwa semua orang Kristen paling tidak kan sudah kenal Tuhan. Udah tahu firman paling tidak. Walaupun prosesnya mungkin ada yang baru awal sekali. Ada yang mungkin prosesnya lambat ya. Tapi paling tidak jauh di dalam hati kita pasti ingin berbuat baik kepada orang, bukan? Semua orang saya rasa selama dia masih normal ya, tidak dikuasai kejahatan, semua pasti ingin melakukan hal-hal baik pada orang lain. Pastilah, apalagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Nah, paling tidak perbuatan baik itu dimulai dari pikiran yang baik. Dimulai dari perasaan yang baik dulu kan. Ada satu niat yang baik, ada satu niat yang baiklah pokoknya ya, bukan yang jahat gitu. Bukan menjahati orang atau bukan merugikan orang. Pasti semua berangkat dari niat yang baik kan tentunya. Dan saya percaya kita semua ingin ke situ, ingin memiliki perasaan itu, ingin memiliki hati itu, ingin memiliki pikiran itu, ya, dan bahkan ingin memiliki perbuatan itu. Sehingga yang namanya terang itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi benar-benar terjadi pada aplikasi hidup kita. Semua orang ingin berbuat baik ya, tetapi izinkan saya paling tidak untuk mengingatkan lagi bagi jemaat Ketintang khususnya apa yang saya pernah sampaikan di firman Tuhan, karena saya tergerak untuk sampaikan ini. Dan mungkin bagi saudara-saudara yang mendengar renungan ini, mungkin saudara belum pernah mendengar ini karena saudara mungkin tidak bergereja di Ketintang, tapi paling tidak siapapun saudara yang mendengarkan, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Dan saudara bisa terapkan itu di kehidupan saudara masing-masing, di gereja-gereja saudara masing-masing, di persekutuan-persekutuan saudara. Ada satu prinsip-prinsip yang kita pegang baik-baik sesuai firman Tuhan, ya. Sesuai contoh-contoh dalam firman. Paling tidak ini mengulang atau mereview apa yang saya pernah khotbahkan di jemaat, bahwa semua perbuatan baik pun harus diuji ya, saudara-saudara. Semua itu harus diuji,
Karena belum tentu juga yang baik menurut kita itu benar di mata Tuhan. Kita semua pengen baik, iya pengen baik. Tapi belum tentu yang baik itu benar di mata Tuhan. Nah, prosesnya Tuhan itu selalu membuat kita semua mengarah kepada yang namanya kebenaran. Bukan hanya sekedar berhenti pada kebaikan, tetapi juga terus kepada kebenaran. Dan dasar dari kebaikan-kebaikan kita adalah kebenaran. Dan di kebenaran itu ada kehendak Allah di situ, ya. Ada keinginan Allah di situ, ada prinsip-prinsip keilahian di situ. Sehingga kebenaran itu bukan kosong, bukan hampa, tetapi kebenaran itu bisa dilihat dari kehendak Allah di situ. Ada hukum-hukumnya Allah di situ. Semuanya harus dicocokkan dengan itu, harus disesuaikan dengan itu semua. Bahkan bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran firman. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Ya misalnya kalau ini hanya contoh saja, contoh aplikasi sehari-hari. Kalau misalnya anak saudara sekolah, lalu sudah waktunya mau sekolah dan masih tidur, ya. Misalnya sekolah masuk jam 8, tentu paling tidak saudara harus prepare anak-anak itu kan at least jam 7 udah mulai siap-siap untuk berangkat kan. Berarti kan nggak mungkin bangun jam 7. Semepet-mepetnya bangun 6:30 misalnya, itu bagi anak-anak kecil ya. Lalu saudara melihat anak saudara mungkin ngantuk sekali hari itu. Ya ada kalanya perasaan orang tua kan tidak tega juga membangunkannya. Ya sudahlah, mungkin kadang-kadang ada dispensasi deh, oke deh sehari ini. Karena mungkin dilihat anak ini kurang sehat atau terlalu ngantuk sekali, mungkin terlalu lelah karena semalaman. Lalu saudara tidak membangunkan dia untuk bersekolah pagi itu. Masih bisa dimengerti? Mungkin masih bisa dimengerti. Tetapi kan tidak bisa selalu seperti itu kan. Masa di hari besoknya dia ngantuk lagi, nggak sekolah lagi, terus orang tua yang katanya baik sedang menjalankan yang baik, lalu membiarkan anak itu tidak bangun lagi pagi-pagi. Ya tentu itu bukan yang namanya kebaikan, bukan saudara-saudara? Bukan itu kebaikan. Atau kita perberat sedikit muatannya. Kalau anak itu ke sekolah, saudara mengharuskan dia ke sekolah. Tapi saat anak itu tidak ke gereja, dengan alasan mungkin sepanjang minggu sudah lelah dengan kegiatan sekolah dan mungkin ada ekstrakurikuler, lalu hari Minggu waktunya ke gereja, anak itu sudah tidak bangunkan atau tidak paksa ke gereja, dan saudara merasa bahwa saudara sedang berbuat baik kepada anak saudara tersebut, saya rasa itu bukan perbuatan baik ya. Itu justru menjerumuskan anak itu kepada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Jadi sekali lagi bahwa kebaikan kita itu harus sesuai dengan firman. Kebaikan kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Dan ada baiknya kalau kebaikan itu hasil dari kebenaran firman. Ya tentu kita bisa menimbang dengan mengujinya, apakah benar ini kebaikan ini sesuai firman atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak, sesuai keinginan Allah atau tidak. Ya tentu tidak semua hal lalu kalau mau berbuat baik mikir dulu, enggak juga ya. Ya kalau mau berbuat baik, baik saja. Tapi paling tidak sudah berbuat baik daripada berbuat jahat sama orang gitu kan. Tetapi ini kita sedang berbicara kepada hal-hal yang lebih kepada dampak ya, dampak dari perbuatan baik tersebut. Dan tentunya dalam berbuat baik, memang ini agak sedikit mungkin ribet bagi saudara-saudara, tetapi izinkan saya nanti kita melihat contoh-contoh di Alkitab gitu. Ada kalanya perbuatan baik, sekali lagi, ada kalanya perbuatan baik itu harus benar-benar dalam melakukannya ya, dalam mengaplikasikan perbuatan baik tersebut, dalam hal apapun ya. Yang menurut saudara baik dan saudara ambil keputusan itu, ada kalanya saudara harus minta pimpinan Tuhan, saudara. Saudara harus minta petunjuk Tuhan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak bisa semau kita sendiri, bahkan.
supaya kita tidak salah ya. Karena Alkitab pun menulis jangan juga menabur di tempat yang berduri. Ayatnya ada. Cuma minta maaf saya lupa. Mungkin tugas multimedia bisa tampilkan, saya pernah sampaikan ayat itu, saya pernah angkat ayat itu. Jangan menabur juga di tempat yang berduri. Kurang lebih begitu. Ayatnya ada itu. Ya. Ada nggak? Yeremia 4 ayat 3. Ada yang memunculkan ayat ini, Yeremia 4 ayat 3. Semoga benar. Ya, Yeremia 4 ayat 3 misalnya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Theo keren lah, Theo dapat tuh ayatnya. 2 kali loh. Dan dia tiap hari ada di rumah Tuhan nih kayaknya. Lama-lama bergaul dengan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan nih. Pak Roni, ikhlaskanlah. Sudah wakafkan saja Theo. Ya. Dan dia sudah makan di pastori dan lain sebagainya. Sudah sebentar lagi dia tinggal di pastori sudah ini. Ya, kita mengalir dengan yang baik dari Tuhan lah ya. Dengan siapa kamu bergaul, jadilah dengan dia. Haleluya. Jadi Yeremia 4 ayat 3 misalnya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Lalu ada kata-kata situ, saya tidak bahas secara keseluruhan ya, tapi paling tidak kita ambil bagian ini. Janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Dengan kata lain, janganlah menabur di tempat taburan itu tidak bisa bertumbuh nantinya, karena ada duri-duri di situ. Ya saudara mulai menimbang, apa arti duri tumbuh sehingga jangan menabur di situ. Kalau saudara mau paksa silakan, itu mungkin milik saudara, merasa itu milik saudara, saudara pengen nabur ya silakan. Tapi jangan salah, taburan itu akhirnya tidak bisa bertumbuh. Akhirnya taburan itu tidak bisa menghasilkan pertumbuhan dan tidak ada buah akhirnya. Kan kita pengennya menabur dan menuai kan gitu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tapi kalau menaburnya juga di tempat duri tumbuh ya otomatis tidak bisa kan. Mana bisa dia tumbuh, ada duri-duri di situ. Ya saudara bisa artikan lah, minta pimpinan Roh Tuhan untuk mengartikannya. Mungkin saudara sudah tahu itu orang hidupnya nggak benar. Makin nggak benar itu orang, malah saudara semakin kasih berkat buat dia, ya tambah nggak benar. Pemberian kan tidak selalu harus uang. Perhatian, kata-kata yang keras bahkan, itu juga bentuk perhatian bukan? Alkitab katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi misalnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Karena kalau tidak nanti saudara tidak ada gunanya taburan itu. Orang sudah salah, sudah kasih duit terus ya tambah salah dia. Dan apa yang sudah tabur tidak ada artinya. Ya banyaklah, kita tidak bisa kembangkan bagian itu, nanti terlalu jauh. Jadi menabur pun harus, atau berbuat baik lah dalam konteks ini, harus minta pimpinan Tuhan juga gitu. Harus minta arahan dari Tuhan. Selain ya berbuat baik seperti yang biasa saudara lakukan setiap hari, yaitu juga menjadi standar hidup saudara, ya saudara jangan jahat sama orang juga gitu kan. Ya paling tidak ada hal-hal yang saudara harus tanya sama Tuhan dalam berbuat baik pun, saudara harus minta petunjuk Tuhan ya. Ya biarlah nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian selanjutnya dan bagaimana aplikasi-aplikasi lebih baik kita dipimpin oleh Tuhan supaya kita tidak salah. Ya paling tidak kita menghindari jangan sampai menabur di tempat duri tumbuh, itu saja paling tidak. Tetapi paling tidak dalam kita berbuat baik pun sekali lagi harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Keinginan boleh baik, perlakuan boleh baik, sikap-sikap hati atau cara pandang kita mungkin ingin berbuat baik. Tapi seperti saya katakan tadi, tidak selamanya bisa seperti itu. Ya. Tidak selamanya seperti itu. Izinkan saya mengambil sekali lagi contoh dari, mungkin Jemaat Ketintang sudah tahu, tapi nggak apa-apa ya untuk mengulang kembali, merefresh lagi ingatan kita. Dan saudara-saudara dimanapun berada, saudara bisa melihat pada bagian ini. Kita, sekalipun ini hari-hari Paskah,
Tapi kan firman Tuhan itu bisa kapan saja ya. Kita bisa mundur ke peristiwa kelahiran Yesus misalnya. Di kitab Matius pasal pertama. Kitab Matius pasal pertama. Mulai ayat yang ke-18 dan seterusnya. Hanya untuk mengingatkan kita lagi, itu menjadi perenungan-perenungan kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi setelah bertunangan ada masa Roh Kudus atau Allah datang kepada Maria kan lewat utusannya malaikat mengatakan bahwa kamu akan mengandung kan gitu ya. Di kitab Lukas itu lebih tajam lagi, tapi nggak apa-apa kita ambil satu pengertian di kitab Matius ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nanti saya jelaskan, kita baca dulu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita tidak membahas Maria hari ini karena Maria punya pelajarannya tersendiri. Kita sedang membahas Yusuf. Kalau kita mundur di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya, sudah perhatikan baik-baik dijelaskan oleh Matius di situ, seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud meninggalkan Maria, kurang lebih begitu bahasanya. Meninggalkan Maria dengan diam-diam. Ada kata-kata apa di situ saudara-saudara? Tulus hatinya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, tentu itu punya niat yang baik, bukan? Saudara harus tahu bahwa di Nazaret, hari-hari itu penduduknya tidak banyak. Sekitar, kalau saya sedikit mendapatkan pengetahuan dari ahli-ahli Alkitab yang meneliti Alkitab, meneliti sejarah Alkitab, atau meneliti kondisi-kondisi secara real waktu kisah-kisah ini ditulis. Saya meminjam dari bahasa mereka bahwa Nazaret waktu itu hanya dihuni, karena Nazaret itu kota kecil saudara-saudara, dan hanya dihuni oleh sekitar 200 atau 300 orang. Jadi tidak banyak penduduk di situ, sehingga dan tempatnya tidak besar, sehingga kalau seseorang apalagi dalam konteks ini kan belum bersuami kok udah punya anak, itu kan sesuatu yang ada penyimpangan kurang lebih begitu kan. Dan itu pasti akan gampang sekali untuk diketahui orang waktu itu. Sekarang kan tidak. Ada berita apa di mana satu dunia tahu. Tetapi kalau waktu itu, di saat itu, di zaman itu, paling tidak khususnya di zaman Yusuf dan Maria hidup, di tempat tinggal mereka, kota Nazaret itu kecil sekali. Dan hanya 200-300 orang ada di situ. Sehingga untuk mengetahui kondisi Maria yang hamil dan belum menikah dengan Yusuf, itu akan menjadi satu aib. Dan pasti akan cepat sekali diketahui orang. Dan Yusuf adalah seseorang yang pertama kali berhak merajam Maria dengan batu. Karena itu merupakan satu hukuman yang harus diterima oleh seseorang yang
melakukan tindakan apalagi asusila seperti itu menurut bagi orang lain yang hanya bisa melihat dari sisi luar dan tidak tahu bahwa ada proses rohani di situ. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf waktu itu. Saudara jangan hanya baca ayat ini sepintas baca begitu saja. Mari kita coba menyelami ayat ini. Mari kita coba menyelami situasi waktu itu. Bagaimana Yusuf dan Maria sudah merancang segala sesuatunya. Mereka sudah bertunangan, berarti kan sudah sungguh-sungguh. Mereka sudah siap untuk melangkah kepada level selanjutnya, yaitu pernikahan. Mereka sudah siap dengan semua rencana-rencana buat hidup mereka. Tapi tiba-tiba di tengah rencana itu datanglah keputusan Allah paling tidak kepada Maria lebih dulu. Dan setelah itu kan pasti berdampak kepada hubungan mereka berdua. Dan saudara bisa bayangkan betapa galaunya hati Yusuf. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, buktinya Yusuf ingin meninggalkan Maria, saudara-saudara. Ia maksud meninggalkannya dengan diam-diam, menceraikannya dengan diam-diam. Sudah punya niat untuk meninggalkan. Walaupun dari cara pandang yang baik. Walaupun berangkat dari hati yang tulus. Alkitab sendiri yang tulis kok ini seorang yang tulus loh. Dan dia punya cara pandang yang bagus sekali. Dan dia tidak, dengan kata lain dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau melakukan hukuman itu walaupun dia yang berhak pertama kali merajam istrinya. Merajam Maria. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana susahnya kondisi Yusuf waktu itu. Baik secara logikanya, baik secara psikologisnya, baik secara hidup sosialnya, baik dalam lingkupan keluarganya. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Yusuf mengatur komunikasi atau mengkomunikasikan kondisi ini kepada keluarganya. Sulit saudara-saudara. Jangan hanya kita lihat kisah ini lalu seakan-akan kisah ini mati di sini atau berhenti di sini. Kita juga harus mengembangkan, ya tentu dalam pimpinan Tuhan ya dan tidak berlebihan juga. Tapi kita bisa lihat kondisi itu kan. Bagaimana situasi waktu itu, betapa sulitnya Yusuf menerima kondisi itu. Dan mana lagi Maria, sedikit tentang Maria. Luar biasa ya Maria, saat Allah datang menghampiri Maria membawa pesan lewat malaikat dan memberitahukan bahwa Maria, engkau akan mengandung Roh Kudus yang akan melakukan itu dalam rahimmu, paling tidak begitulah kurang lebih bahasanya. Dan kita bisa lihat bahwa Maria itu, saudara tahu bahwa bukan hanya sekedar dia langsung menjawab, tetapi yang kita lihat loh, Maria itu loh nggak minta pertimbangan dari Yusuf, ya. Maria itu nggak bilang, malaikat tunggu sebentar ya, aku tanya Yusuf dulu ya misalnya gitu kan, itu calon suaminya. Atau aku tanya dulu orang tuaku ya. Tidak saudara. Dan detik itu juga, menit itu juga, saat itu juga, Maria langsung mengiyakan ucapan malaikat tersebut. Sampai keluarlah di kitab Lukas pasal 1 kan bahwa akhirnya Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Jadi Maria langsung memutuskan hari itu tanpa bertanya kepada Yusuf, tanpa minta pendapat Yusuf, bahkan tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Yusuf. Mungkin kan mereka bisa saja sharing dulu, gimana ini saya harus jawab apa sama Tuhan nih. Gitu. Tidak saudara-saudara, Maria langsung mengiyakan ucapan malaikat tersebut. Dan begitu Maria komunikasikan dia sudah mengiyakan, paling tidak gitu kan. Dan memberitahukan situasi itu, memberitahukan apa yang akan dialami oleh dirinya. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf waktu itu. Dan ayat 19 jelas sekali bahwa ayat 19 akhirnya muncullah satu maksud, muncullah satu ide, muncullah satu cara pandang dari Yusuf untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam, bahkan gak ngomong sama Maria. Walaupun berangkat dari niat hati yang tulus loh, itu baik sekali kan. Selalu kalau kita bicara tentang ketulusan kan itu pasti konotasi yang baik kan.
Ketulusan selalu punya konotasi yang manis gitu. Ketulusan selalu punya konotasi yang baik. Maka di Mazmur 37 ayat 37 kan ditulis juga secara jelas itu. Salah satu unsur mau melihat masa depan yang baik adalah ketulusan. Mau lihat masa depan yang cerah, salah satunya dalam perbuatan-perbuatan kita harus ada unsur ketulusan di situ. Dan ini ditulis juga oleh kitab Matius bahwa Yusuf pun punya ketulusan dalam dia menyikapi kondisi ini. Dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena merajam itu harus di depan umum. Lalu dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Nah, terjadilah di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, kita sudah baca ayat itu. Ambil, jangan engkau takut. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saat Yusuf sudah mempertimbangkan niatnya untuk meninggalkan Maria, walaupun sekali lagi berangkat dari ketulusan hati, berangkat dari cara pandang yang mungkin baik, dan itu baik sekali kan, tidak mau mencemarkan istri di depan umum, itu kan baik sekali saudara-saudara. Ini bagus dan bagus. Ini tulus, hatinya tulus dari cara pandang yang baik, dari sikap hati yang tulus. Kurang apa kira-kira? Kira-kira kurang apa lagi? Kurang apa lagi bagusnya niatan hati Yusuf ini? Dan gak salah Maria dapat Yusuf karena karakternya bagus dan semuanya bagus. Secara manusia wajar kalau Yusuf, apapun pertimbangannya, lalu Yusuf ingin meninggalkan Maria dan mungkin Yusuf tidak terima dengan keadaan ini. Yusuf mungkin kecewa, kok seperti ini, kok cara Tuhan begini, dan lain sebagainya. Dan Yusuf punya niat untuk, sudahlah, kita akhiri saja hubungan ini. Sampai di sini saja mungkin gitu ya. Mungkin Yusuf tidak terima dengan keputusan Maria. Tidak terima dengan keputusan Maria saat Maria langsung mengiyakan ya. Mungkin Maria bilang juga, Yusuf, aku udah bilang sama Tuhan, sudah jadilah padaku seperti yang kau inginkan, mungkin gitu ya. Dan Yusuf juga tidak terima, kok bisa begini. Mungkin waktu itu tidak satu frekuensi rohani mereka, cara pandang mereka tidak sama. Cara Maria menerima proses rohani itu berbeda dengan cara Yusuf. Cara pandang Maria dengan cara Yusuf berbeda. Walaupun sama-sama mungkin baik. Maria baik menerima permintaan Tuhan, Maria baik menerima pemberitahuan Tuhan, Maria tidak melawan sama sekali. Yusuf juga baik ya, tidak apa istilahnya ya, tidak bilang ke Maria, sudah gugurkan saja itu atau gagalkan saja itu, batalkan ucapanmu kepada Tuhan. Tidak. Yusuf hanya punya niat baik, tangkapan yang baik, hanya dari ketulusan dia tidak mau mencemarkan hati Maria, atau mungkin juga ada unsur kekecewaan di situ sehingga Yusuf akhirnya ingin meninggalkan Maria bahkan dengan diam-diam. Tetapi saudara bisa lihat di sini bahwa tidak semua, sekalipun itu berangkat dari niat yang tulus. Kalau saudara ingin mengambil keputusan apapun, libatkan Tuhan dalam keputusan saudara. Sebelum saudara mengambil keputusan apapun, tanya Tuhan. Berbeda dengan proses Tuhan kepada Yusuf, berbeda dengan proses Tuhan kepada Maria. Kalau kepada Yusuf sedang mau menjalankan niat baiknya itu, dan dia lagi mempertimbangkannya, malaikat datang. Kalau Maria tidak punya pertimbangan apa-apa lagi, tidak punya mimpi apa-apa, tidak punya rencana apa-apa, dan tiba-tiba malaikat itu datang bawa berita Tuhan, dan langsung Maria mengiyakan. Tidak ada pertimbangan apa-apa lagi selain berkata, aku ikuti yang Tuhan mau seperti yang kau mau Tuhan. Gitu. Tapi Yusuf masih mempertimbangkan itu walaupun niatnya baik. Ya saudara, antara di dua ini mungkin ya. Kalau memang sesuatu yang terjadi dan memang itu keinginan Allah langsung, straight to the point kepada saudara,
ya, kalau memang sudah mengiyakan keinginan Tuhan, silakan langsung. Tetapi nanti buahnya di mana? Saudara bisa lihat orang yang bersinggungan dengan itu, salah satunya misalnya Yusuf. Kalau Allah berkenan, pasti di sekitarnya pun akan damai. Allah akan beri pengertian juga kepada Yusuf. Ya, memang di kondisi ini harus hati-hati. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara hati-hatinya. Tapi paling tidak, satu kepekaan rohani itu penting sekali untuk saudara bisa memilah-milah apakah ini benar-benar kalau datangnya dari Tuhan. Saudara harus selalu mengiyakan apa yang Tuhan inginkan. Tapi itu kan tentu tidak mudah untuk tahu ini benar dari Tuhan atau tidak. Harus diuji dulu. Tapi paling tidak Maria punya kedekatan dengan Tuhan sehingga waktu malaikat itu datang, Maria langsung mengiyakan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Tetapi Yusuf kan tidak langsung mendapat sesuatu dari Tuhan. Yusuf masih dapat sesuatu dari proses ini. Lalu dia mempertimbangkan maksud yang baik menurut dia dari hati yang tulus. Tetapi Alkitab katakan di ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, disitulah Allah turun dan campur tangan. Allah datang bertanggung jawab terhadap proses Maria ini. Allah kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Allah tidak melepaskan saudara sendiri. Kalau Allah punya maksud tertentu, Allah juga pasti akan menjelaskannya dengan cara Allah. Ya, saudara tidak perlu takut. Kalau memang itu maunya Allah, Allah juga yang akan menjelaskannya dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah? Ya Allah punya cara sendiri. Kita tidak bisa masuk ke situ. Kita tidak bisa menggurui. Kalau kita masuk di situ, kita akan menggurui Allah. Seakan-akan kita yang paling benar, kita yang paling bisa. Sudah serahkan pada Allah cara Allah bagaimana untuk meneguhkan semua yang Allah inginkan. Kalau memang itu datangnya dari Allah, biarlah cara Allah yang akan meneguhkan segala sesuatunya. Allah yang akan memberi pengertian-pengertian kepada siapapun berkaitan dengan kondisi-kondisi yang kita alami. Kalau memang itu dari Allah. Ya. Dan paling tidak sudah tahu dari mana itu dari Allah atau bukan. Paling tidak Maria tidak secara jasmani tidak nyaman di kondisi itu sebenarnya. Tidak enak di kondisi itu. Tapi karena Maria ikuti, ya sudah. Maria pun tahu resikonya loh saudara-saudara. Karena Maria tahu ini kalau sampai terjadi dan Maria kan sempat berpikir, aduh mana bisa ya aku belum bersuami. Kok bisa seperti ini? Mungkin ada ketakutan dalam diri Maria juga. Bisa juga terjadi saudara-saudara. Karena Maria tahu aku belum bersuami, aku hamil. Terus nanti orang mau bilang apa lagi? Kan tidak semua orang bisa saudara tarik pada frekuensi iman saudara. Tidak semua orang saudara bisa kasih pengertian dengan gampang. Oh iya ini Tuhan bicara sama aku begini. Ini proses Tuhan sama aku. Wah, kalau ketemu orang-orang yang umum yang gak ngerti itu saudara dianggap gila bukan? Saudara tidak bisa paksa iman saudara untuk dimengerti orang lain. Untuk dimengerti ya. Tapi kalau orang lain saudara teladani dengan satu perbuatan iman, bisa diteladani itu soal berbeda. Tapi untuk memaksa orang mengerti itu tidak bisa, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tahu itu dari Tuhan, nanti Tuhan akan buktikan bahwa Allah akan membela apa yang Dia inginkan. Allah akan bertanggung jawab terhadap apa yang Dia inginkan. Tidak tahu bagaimana cara Maria untuk, bagaimana ya cara kasih pengertian ke Yusuf ya. Yang Maria tahu sudah Tuhan, apapun yang kau inginkan, aku ikuti. Bagaimana cara Tuhan memberi pengertian kepada Yusuf? Maria tidak tahu. Dan proses saat Allah datangi Yusuf itu kan, lewat malaikat itu kan, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf kan Maria tidak tahu. Maria juga tidak dikasih tahu oleh malaikat tersebut bukan? Tidak ada kita melihat, mendengar atau membaca bahwa Maria diberitahu oleh Allah, nanti aku kasih tahu Yusuf. Nanti aku akan datang ke Yusuf jam sekian. Tidak, saudara-saudara. Nanti aku akan bilang ke Yusuf ya, waktu kamu tidur atau waktu kamu ngapain. Nanti aku akan kasih tahu Yusuf. Nanti aku akan kirim malaikatku untuk kasih tahu Yusuf ya. Tidak, saudara-saudara. Maria tidak tahu kapan dan bagaimana caranya Tuhan memberi pengertian kepada Yusuf. Yang Maria tahu, yang Maria ikutin hanya, Tuhan kalau memang itu yang kau inginkan, aku ikuti seperti yang kau mau. Kurang lebih begitu kan bahasanya. Dan Maria siap dengan semua resiko apapun. Tapi saudara lihat bahwa kalau Maria berjalan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan yang akan bela Maria. Tuhan tidak akan permalukan Maria. Tuhan yang punya rencana kepada seseorang, Tuhan tidak akan permalukan orang tersebut.
Selama engkau berjalan dalam rencana Tuhan, selama engkau mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh siapapun. Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang Dia putuskan bagi hidup saudara. Dan Allah memberi pengertian kepada Yusuf. Allah memberi pengertian kepada Yusuf dengan cara Allah. Dan akhirnya Yusuf pun tidak jadi menjalankan niatnya. Yusuf mengurungkan niatnya dan Yusuf pun mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya, karena di ayat 20 malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi Allah kasih pengertian, "Yusuf, ini ada mauku dalam hidup Maria. Tetapi kamu jangan tinggalkan dia, ya. Kamu harus ngerti bahwa ini adalah rencanaku." Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah di ayat 22 kan, firman Tuhan oleh Nabi, ya, bahwa sesungguhnya anak darah itu siapapun dia, dan akhirnya terjadilah anak darah itu adalah Maria akan mengandung. Jadi Allah pun memakai firman untuk memberi pengertian kepada Yusuf. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ternyata nubuatan itu terjadi kepada Yusuf dan Maria. Ya. Dan akhirnya ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan saya percaya bahwa konfirmasi Allah, pernyataan Allah, pembelaan Allah, pengertian yang Allah berikan, ucapan yang Allah sampaikan kepada Yusuf, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ucapan itu ada kuasa untuk membuat Yusuf takluk kepada keinginan Allah. Ucapan itu ada kuasa untuk membuat Yusuf mengikuti keinginan Allah. Ucapan itu ada kuasa untuk menguasai hati dan pikiran Yusuf. Sehingga Yusuf mengurungkan niatnya. Yusuf tidak jadi mengikuti niatnya. Pengertian yang dari Allah itu akan diikuti dengan Allah menunjukkan kuasanya. Menguasai orang tersebut yang dimana Allah kasih pengertian. Kepada siapapun Allah memberi pengertian. Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi Allah ada kuasa di dalam perkataan tersebut. Sedangkan iblis saja punya kuasa dalam perkataannya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Saudara bisa melihat bahwa peristiwa Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang sudah dilarang oleh Allah. Tetapi kan di situ ada keterlibatan ucapan dari iblis lewat ular. Dan saya percaya itu ucapan bukan sekedar ucapan. Ada kuasa jahat di dalam ucapan tersebut sehingga membuat Adam dan Hawa mengikuti ucapan iblis tersebut. Apalagi Allah, saudara-saudara. Kuasa Allah lebih hebat di dalam ucapannya kepada Yusuf. Bahkan saat Yusuf sedang tidur. Karena peristiwa ini datangnya dalam mimpi, bukan? Dan seperti hidup mimpi itu. Dan ada kuasa Allah di situ yang menguasai dan menjamah hati Yusuf. Menjamah pikiran Yusuf. Sikap hati Yusuf dijamah oleh Tuhan. Walaupun tadinya tulus, walaupun tadinya punya niat yang baik menurut keinginan dia, tapi sekali lagi saya katakan, belum tentu tulus, belum tentu baik itu dalam kehendak Tuhan. Ada kalanya semua harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya semua harus disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama belajar pada bagian ini, supaya kita tidak salah. Lebih baik, sebaik apapun yang kita inginkan, kita libatkan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan. Kalau itu yang Tuhan mau, biarlah semua pada caranya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan bagaimana kita tidak tahu, tapi mari kita uji. Nanti saya akan pertajam bagian ini, bagaimana kita mengujinya. Tetapi paling tidak dari bisa melihat bahwa semua itu lebih baik minta keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan lagi keputusan Tuhan. Dan keputusan Yusuf yang terakhir adalah mengikuti keputusan Tuhan. Yusuf tidak lagi mengikuti keputusannya sendiri, tidak lagi mengikuti keputusan dari, tidak bisa. Manusia itu tidak berkuasa menentukan langkahnya. Kitab Ayub kalau tidak salah itu ya. Manusia tidak berkuasa menentukan satu langkah di depannya. Saudara tidak
Malah itu lebih bagus kalau saudara tidak berkuasa karena Tuhan yang menguasai langkah saudara. Kalau saudara yang menentukan langkah bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang bukankah langkah-langkah dari Tuhan itu bagus bagi orang-orang yang benar? Bagi orang-orang yang dipimpin, karena Tuhan tidak pernah memimpin kita dengan langkah-langkah yang salah. Oh, Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Paling tidak ayat ini kita bisa lihat pada aplikasi hidup Yusuf. Yusuf senang sekali kalau saudara libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang saudara akan ambil, apalagi saudara akan menjalankan keputusan-keputusan tersebut. Tidak semua yang baik itu dalam kehendak Tuhan. Tapi paling tidak, tetap jagalah yang baik dalam dirimu. Tetapi dalam nanti menjalankannya, menetapkan langkahnya, bagaimana menjalankan semuanya itu, tunggu waktu Tuhan, tunggu cara Tuhan, ya. Minta kehendak Tuhan. Biarlah semua terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan satu lagu. Saya kemarin sempat tulis lagu lama itu. Di C. Dimanapun saudara berada, kalau saudara hafal lagu ini, kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Bimbang ataupun ragu. Katakan, nantikan Tuhan jadikan semua. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Sama-sama katakan, hari besok tiada ku tahu. Besok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Langkahku maju. Dengan iman sama-sama katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan, oh pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan yang putuskan, bukan engkau yang putuskan. Bukan kita yang putuskan kapan waktunya, bagaimana keadaannya, dan kalau nanti terjadi bagaimana cara Tuhan memberi pengertian kepada semua. Jangan berpikir lebih tinggi dari yang patut engkau pikirkan. Kuasailah dirimu. Berpikirlah menurut ukuran imanmu. Jangan terlalu berlebihan. Jaga batasan-batasan kita. Sekalipun itu tulus, sekalipun itu baik menurut kita, tapi izinkanlah keputusan itu datangnya dari Tuhan. Jangan paksa, sekalipun itu baik menurut saudara. Kalau itu bukan dari Tuhan,
nanti itu akan menghancurkan dirimu sendiri, itu akan merugikan dirimu sendiri. Saudara akan buang-buang banyak waktu di kondisi itu. Semua harus caranya Tuhan. Semua harus pada waktunya Tuhan. Kalau memang itu yang Tuhan mau, biarlah itu semua berangkat dari keinginan Tuhan. Apa yang membedakan Yusuf dan Maria? Yusuf punya niat datang dari dirinya sendiri, sekalipun dilandasi dengan ketulusan. Yusuf punya cara pandang datang dari dirinya sendiri. Tidak ada keterlibatan Tuhan di situ, walaupun itu baik sekali lagi. Tapi Maria, keputusan yang Maria ambil karena datangnya dari Tuhan sendiri. Berbeda. Ide itu datangnya dari Allah. Maria tidak pernah merancang untuk hamil lebih dulu. Apalagi Maria punya karakter yang baik. Maria tidak pernah merancangkan untuk mengalami kondisi itu. Bahkan Maria mungkin tidak menginginkan kondisi itu. Karena Maria tahu resikonya, dia akan mati dan bahkan dia akan kehilangan Yusuf. Dia akan memberi nama tidak baik kepada keluarganya. Tetapi karena Maria tahu itu datangnya dari Tuhan, Maria tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan Maria mengiyakan apa yang Tuhan inginkan. Dan Maria tahu ada pertaruhan iman sebenarnya di situ. Tapi kalau itu memang datangnya dari Tuhan, saudara tidak perlu bela diri saudara. Saudara tidak perlu atur apapun bagaimana cara ke depan. Saudara hanya ikuti saja apa yang Tuhan inginkan. Berjalan saja dengan iman, tunggu waktunya Tuhan bagaimana Tuhan meneguhkan segala sesuatunya. Tunggu bagaimana waktunya Tuhan memberi pengertian kepada semua orang yang terlibat di bagian itu. Semua orang yang terhubung dengan kondisi itu. Nanti Tuhan akan beri pengertian dengan cara Tuhan. Cara Tuhan bukan cara kita. Bagaimana cara Tuhan memberi pengertian? Tentu nalar kita tidak sampai, tidak bisa. Tuhan punya banyak cara untuk memberi pengertian kepada orang-orang yang ada di sekitar kondisi itu, yang mengalami kondisi itu. Yusuf diberi pengertian dengan cara Allah. Mungkin kalau saya sedikit mengembangkan bagaimana, kalau Maria berpikir, aduh bagaimana ya cara beri pengertian kepada Yusuf ya, bagaimana ya supaya Yusuf tidak tinggalkan aku ya, bagaimana ya supaya Yusuf bisa terima kondisi ini ya, mungkin Maria bisa stres. Tapi kita lihat bahwa Maria tidak turut campur pada bagian itu. Dia hanya mengiyakan saja keinginan Tuhan. Dan Maria tidak tahu bagaimana caranya untuk meyakinkan Yusuf. Allah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dalam hidup kita. Allah bertanggung jawab kalau Allah punya rencana dalam hidup kita. Allah bertanggung jawab kepada siapapun yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Cari tahu apa kehendak Allah dalam hidupmu. Bukan kehendakmu, bukan keinginanmu, setulus apapun itu. Tunggu waktunya Tuhan. Dan sekali lagi, kalau memang itu dari Tuhan, nanti Tuhan akan kasih pengertian kepada semuanya. Tuhan tahu bagaimana mengatur segala sesuatu, Tuhan tahu bagaimana memberi pengertian kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Dan akhirnya dengan cara Tuhan, Tuhan memberi pengertian kepada Yusuf. Dan pendek cerita kita bisa melihat, Yusuf akhirnya mengiyakan dan Yusuf datang kepada Maria, ada damai di situ saudara-saudara. Jalan-jalan Tuhan selalu ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kehendak Tuhan yang dilakukan, di situ ada damai sejahtera. Semuanya akan damai kalau semua dengan caranya Tuhan. Jangan menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan dengan cara-cara duniawi. Jangan menyelesaikan masalah-masalah dalam apapun, bahkan dengan cara pandang saudara yang baik sekalipun. Izinkan Tuhan terlibat dengan semua keputusan-keputusan itu. Paling tidak engkau punya cara rohani untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Jangan selesaikan dengan cara-cara duniawi. Selesaikan dengan cara rohani. Selesaikan dengan caranya Allah. Engkau punya Allah, izinkan Allah itu juga dengan caranya mengatur semua yang terbaik. Bahkan membantu saya dan saudara untuk menyelesaikan setiap masalah. Masalah Yusuf adalah dia tidak bisa terima kondisi ini. Tapi Allah punya cara. Allah punya cara untuk meyakinkan Yusuf. Allah punya cara untuk memberi pengertian kepada Yusuf. Dan saudara lihat, cara Allah selalu berhasil. Tidak pernah cara Allah itu gagal. Allah tidak bisa digagalkan oleh apapun. Caranya pun tidak bisa digagalkan. Pengertian yang Allah berikan pun akan membuat orang tersebut mengikuti keinginannya. Ada kuasa dalam pengertian-pengertian yang Allah berikan.
Ada kuasa dalam firman-Nya. Berjalan terus dalam rencana Tuhan, jaga terus semua niat baik hatimu, jaga terus ketulusan-ketulusanmu, jaga terus kemurnian-kemurnianmu. Tapi izinkanlah ada masanya Tuhanlah yang memutuskan bagaimana segala sesuatu harus terjadi. Bukan dari kebaikanmu sekalipun, tapi semua harus dengan caranya Allah memutuskan segala sesuatunya. Jalani semua dengan petunjuk Tuhan. Jalani semua dengan waktunya Tuhan. Jalani semua dengan caranya Tuhan. Hari besok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Sama-sama kita memujikan ini. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktu. Dimanapun saudara berada, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat imanmu kepada Tuhan. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Pada waktunya. Saudara-saudara, kalau saudara sudah serahkan hidup pada Tuhan, sudah biar Tuhan yang pimpin semua. Biar semua terjadi menurut pimpinan Tuhan. Sudah serahkan pikiranmu, serahkan perasaanmu. Engkau jalani saja semua dengan normal, tapi lebih dari segala sesuatunya biar Tuhan yang putuskan. Jangan campuri cara Tuhan. Jangan atur Tuhan bagaimana atur yang terbaik. Percayalah kalau itu datangnya dari Tuhan, Tuhan akan atur lebih dari yang saudara pikirkan. Tuhan tahu bagaimana bertanggung jawab untuk kehendaknya sendiri dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tahu menjalankannya yang terbaik buat kita. Tuhan tahu mengatur segala sesuatunya yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan tahu bagaimana memberi pengertian kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin bagi banyak orang, mungkin bagi orang-orang lain tidak masuk akal. Mungkin bagi orang-orang lain tidak bisa diterima. Mungkin bagi orang-orang lain tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk mengerti cara Tuhan dalam hidup kita. Nanti ada cara Tuhan sendiri untuk memberi pengertian kepada mereka. Jaga hatimu dengan damai sejahtera. Tetap tenang menghadapi segala sesuatunya. Lihatlah dari cara pandang Tuhan. Lihatlah pada contoh-contoh firman ini. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Pegang firman baik-baik. Firman itu yang akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah, indah pada waktu. Saya ingin kita nyanyi sama-sama sekali lagi. Hari besok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Yakinlah ada penyertaan Tuhan. Yakinlah Tuhan akan atur semua indah. Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Semuanya akan mendatangkan damai sejahtera buat kita, buat semua yang ada di sekitar kita. Pada Tuhan, oh pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya.
Nantikan Tuhan berkarya. Sabar, kendalikan dirimu, tenangkan hatimu, nantikan cara Tuhan. Serahkan saja semua kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan terus. Nantikan Tuhan dengan kesabaran. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, asal semua dalam rencana Tuhan. Jangan paksakan waktu Tuhan menurut maumu. Jangan paksakan mau Tuhan, padahal itu rencanamu bukan rencana Tuhan. Itu yang sering kali kita salah. Kita pengen ambil kata-kata waktu Tuhan, padahal itu bukan rencana Tuhan, tetapi itu rencanamu sendiri. Saudara salah besar pada bagian itu. Kalau memang itu adalah bagian dari rencana Tuhan, itu mau Tuhan, biarlah Tuhan yang akan atur segala sesuatunya. Allah bertanggung jawab terhadap jalan-jalannya dalam hidup saudara. Allah bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusannya dalam hidup saudara. Allah bertanggung jawab terhadap kehendak-kehendaknya yang kau ikuti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Pertajam firman-Mu itu dalam hati kami. Pertajam firman-Mu dalam pengertian kami, dalam pikiran kami. Bentuk kami semua dengan kebenaran-kebenaran itu Tuhan. Kami mau menyerah kepada rencana-Mu, bukan rencana kami. Kami mau menyerah pada jalan-Mu, bukan jalan kami. Kami mau menyerah kepada kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan kami mau menyerah pada keputusan-keputusan-Mu, bukan keputusan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Teruskanlah rencana-Mu, teruskanlah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ikuti semua dengan rasa bersyukur. Terima kasih Engkau mau mengatur hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu telah selesai pikirannya Roh-Mu yang baik. Meneruskannya, memberi pengertian lebih lanjut kepada hidup kami semua. Dimanapun kami berada, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semoga saudara sudah diberkati sama-sama oleh Tuhan ya. Tuhan tolong kita sekalian. Sampai bertemu lagi nanti sekitar 8:30 kita sudah mulai puji-pujian dan jam 9 tepat saya akan melayani saudara dengan firman Tuhan. Tetap sehat, semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengikuti kembali pujian dari Bapak Yosi dan Ibu Didin ya. Tuhan memberkati kita sekalian.
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berkumpul Bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersukara. Oh, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanmu. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersukara. Oh, kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Oh, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanmu, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Oh, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Sampai ketemu jam 9 malam di ibadah renungan malam. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat